channel with me, Miss Rini Aprianti. Today we are going to talk about one of language feature that used in application letter. It is passive voice. As we know, passive voice is used to show interest in the person or object that experiences an action rather than the person or object that performs the action. Or in the other words, the most important thing or person becomes the subject of the sentence. For more information, let's check it out. When can we use the passive voice? The first, sometimes we use the passive voice because we don't know or do not want to express who performs the action. Jadi kadang-kadang kita bisa menggunakan passive voice ini dikarenakan kita tidak ingin tahu ataupun tidak menginginkan untuk mengungkapkan siapa sebenarnya yang melakukan aksi tersebut. For example, several positions were offered in yesterday's local newspaper. Beberapa posisi ditawarkan di koran lokal kemarin. Jadi, di sini kita tidak tahu siapa sebenarnya yang menawarkan posisi tersebut, tidak disebutkan. The second example, the application letter was sent 3 days ago. Surat lamaran dikirimkan 3 hari yang lalu. We don't know who sent the application letter. Jadi di sini kita tidak tahu siapa sebenarnya yang mengirimkan surat lamaran kerja. Next, the passive voice is often used in formal text. Switching to the active voice will make your writing clearer and easier to read. Jadi passive voice ini biasanya lebih sering digunakan di teks-teks yang sifatnya formal. You can see this example. Ya. This is passive voice and active voice. You can see the differences between passive and active. Our planet is wrapped in a mass of gases. Planet kita diselimuti oleh massa gas. Kalau aktifnya, massa gas menyelimuti planet kita. Nah, di sini jelas ya penggunaannya. Di sini menggunakan to be plus verb 3. Next, waste materials are disposed of in a variety of ways. Jadi, ya, bahan limbah dibuang dengan berbagai macam cara. Di sini tidak disebutkan siapa yang membuangnya. Sementara kalau di active voice-nya, the city disposes of waste materials in a variety of ways. Kota membuang bahan limbah dengan bermacam cara. Next, if we want to say who or what performs the actions while using the passive voice, we use the preposition by. When we know who performs the action and are interested in him, it is always better to switch to the active voice instead. Jadi jika kita ingin untuk mengatakan siapa dan apa yang melakukan aksi tersebut, ya sebaiknya kita menggunakan by, ya, di dalam passive voice. Well, we see the example. The application letter is written by Smith. Nah, jadi yang menulis surat di sini disebutkan dengan menggunakan preposition by. Surat lamaran ditulis oleh Smith. This house was built by my father. Rumah ini dibangun oleh ayah saya. Nah, disebutkan di sini siapa yang membangun. Untuk menunjukkannya, siapa yang melakukan aksi, maka ditambahkan preposition by sebelum objeknya. Well, we come to the pattern of passive forms. The passive voice in English is composed of 2 elements, the appropriate form of the verb to be plus past participle. Jadi dalam membuat kalimat passive voice ini ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan to be dan past participle. Please pay attention to the examples. Ini adalah kalimat afirmatif, negatif, dan interrogatif. Kalimat afirmatif, the house was built in 1899. The house wasn't built in
in 1899? Was the house built in 1899? Nah, di sini bisa kalian lihat, ya. Rumah dibangun pada tahun 1899. Nah, bentuk negatifnya, ya, maka not ini setelah to be letaknya. Rumah itu tidak dibangun pada tahun 1899. Apakah rumah itu dibangun pada tahun 1899? Oke, masuk lagi contoh selanjutnya. Nah, di sini tadi ya penggunaannya the house, berarti rumahnya hanya satu. Sementara contoh yang kedua, these houses. Nah, ini artinya rumahnya itu lebih dari satu atau plural. Maka di sini kita menggunakan to be-nya were. Ya. Kemudian ini juga terjadi di masa lampau pada tahun 1899 sehingga kita menggunakan tenses past tense. Karena past tense maka to be-nya adalah was dan were. Was tadi digunakan apabila subjeknya adalah singular, sedangkan were digunakan ketika subjeknya plural. These houses were built in 1899. These houses weren't built in 1899. Were these houses built in 1899? Oke, bisa lihat ya perbedaannya. Jadi, kalau kalian ingin membuat negatif, maka letakkan not-nya setelah to be, dan apabila interrogatif, maka to be-nya itu letakkan di awal kalimat. Baik, di sini contohnya saya menggunakan kata kerja clean yang nantinya akan diubah ke dalam bentuk passive voice yang disesuaikan dengan tensesnya. The first, I use simple present. The house is cleaned every day. Nah, rumah itu dibersihkan setiap hari. Ini kata kerja ketiga, ya. Kemudian setelah kata kerja ketiga itu diikuti oleh objek ataupun rest of sentence. Jadi, diikuti oleh objek ataupun sisa dari kalimatnya. Nah, di sini to be-nya is. Karena, ya, why I use is here? Because the subject is singular. Ya, jadi subjeknya ini singular, makanya saya menggunakan to be is. Subjeknya adalah the house. If the subject is plural, you should use are. Jadi ketika subjeknya itu adalah jamak, maka kalian menggunakan to be are. Jamak itu apabila subjeknya adalah they, you, and we. Ketika subjeknya I, maka di sini gunakan to be am. Next, present continuous. Ya, present continuous ini digunakan ketika untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung. The house is being cleaned at the moment. Rumah itu sedang dibersihkan sekarang ini. Nah, di sini to be-nya juga is karena subjeknya adalah tunggal. Ya, jadi rumus present continuous ini diikuti dengan to be plus being plus verb 3. And then simple past. Simple past ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sudah terjadi atau yang terjadi di masa lampau. The house was cleaned yesterday. Rumah itu dibersihkan kemarin. Nah, di sini kita menggunakan to be was karena subjeknya tunggal. Apabila dia subjeknya plural, maka gunakan were. Nah, berarti rumusnya to be, was, or were plus verb 3 plus rest of sentence. Nah, di sini menggunakan adverb of time. Nah, past continuous. Past continuous ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang terjadi di masa lampau. Nah, di sini kita menggunakan to be was. Ya, to be-nya tetap sama karena dia sama-sama past tense. Kemudian, setelah was, maka diikuti dengan being yang menyatakan dia continuous. Setelah itu baru diikuti dengan verb 3 plus
the rest of sentence ataupun adverb of time. Di sini kebetulan adverb of time. Note, you should remember that subjects are not really important. Therefore, they might be erased from the sentence. Jadi, subjek ini tidak terlalu penting di dalam passive voice, sehingga subjek tersebut mungkin saja dihilangkan dari kalimat. And the second, the process is more important than the subject. Jadi, di dalam passive voice itu, proses itu lebih penting daripada subjek. Okay? Do you understand? Hopefully, you all understand about these materials. Well, that's all for our lesson today. Thank you for watching. Don't forget to watch the other videos. Bye bye. Have a nice day.